Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Perkenalkan nama saya Yohanes Christopher Haryono dengan NIM 18A10016. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan struktur dan sistem bangunan 6-10 lantai yang dibimbing oleh Pak Aristarkus Edi Manubawa, STMARS. Nah, sebelum saya membuat perancangan bangunan High-res, saya melakukan studi preseden dan saya mengambil Wisma HSBC Semarang. Dari sini yang saya dapatkan bahwa Wisma HSBC ini berada di kawasan Simpang 5 Semarang dan lebih tepatnya di Jalan Gajah Mada 135 Semarang. Di sini dapat fasilitas kantor seperti serat optik, perangkat kantor yang melayani sebuah keputusan akses internet berkecepatan tinggi, dan juga ada listrik dari PLN, dari 2 generator, dan juga ada lift-in berkecepatan tinggi dengan kapasitas 1000 kg. Nah, lalu untuk AC sentral memberikan penghawaan buatan dan juga diatur dari pusat, lalu juga ada penerangan buatan yang sesuai dengan keinginan penyewa, pemadam kebakaran dengan sistem sprinkler otomatis, tabung pemadam kebakaran, selang pemadam, detektor api, dan alarm pada setiap lantai, serta security 24 jam. Lalu untuk selanjutnya, saya mengambil di lokasi Jalan Prof. Dr. Hamka, di sebelah Citadel Square. Nah, seperti yang kalian lihat, ada batas-batas tapak yang seperti digambar dari barat, selatan, timur, dan utara. Lalu, menurut peraturan daerah, kondisi lahan tanah berkontur ini memiliki KDB 40%, KLB 3, GSB 17 meter, dan RTH 30%. Lalu, untuk luas perancangan bangunan, ada dengan total 12.000 dan luas lantai dasar 1.600, luas ruang luar 2.400, luas lahan hijau dan perkerasan masing-masing 1.200 meter persegi. Lalu untuk konsep struktur sendiri, konsep struktur utama yaitu menggunakan sistem portal yaitu balok dan kolom, di mana beban dari balok yang ada di kanan dan kiri dapat disalurkan melalui kolom-kolom yang ada. Selanjutnya, beban disalurkan menuju fondasi. Bentang yang saya ambil 6 x 6 meter dengan kolom 35 x 35 cm. Nah, bagaimana perhitungannya? Pertama, kami menghitung dimensi balok induk dan balok anak. Tinggi lebar dari setiap balok kami hitung, dan lalu kami dapat menghitung dimensi kolom. Dari dimensi kolom, kami mendapat hasil 35 cm, dan untuk menghitung tebal plat lantai harus dihitung setelah menghitung semua dari tinggi dan lebar masing-masing balok dan lebar kolom. Lalu untuk pembebanan bangunan, pembebanannya dihitung seperti ada kolom dengan faktor ada luas ruang dan berat ruang, lalu juga ada beban hidup. Lalu juga kami hitung keramik dari faktor beban keramik, lalu dinding plus plesteran, lalu plafon plus penggantung. Selanjutnya, studi struktur yang saya terapkan merupakan struktur penopang. Struktur yang diterapkan pada bangunan high-rise rental office dan perbankan ini menggunakan struktur rangka dengan konfigurasi modul 6 x 6 meter yang menggunakan kolom 35 x 35 cm dan menggunakan jenis concrete prefab modul. Seperti yang kalian bisa dapat dalam gambar, terdapat bagian-bagian yang sudah diberi keterangan. Lalu untuk struktur fondasi menggunakan sarang laba-laba. Kalau kita bisa lihat di sebagai gambar ini, sarang laba-laba memiliki bagian-bagian yang dapat kita sebut seperti settlement rib bagian luarnya, division rib bagian tengah yaitu pembagi, lalu juga yang bagian silang ini merupakan construction rib. Nah, ini merupakan konstruksi penunjang yang akan dapat saya perlihatkan nanti di gambar kerja, seperti konstruksi kamar mandi yaitu kloset duduk. Lalu juga ada konstruksi raised floor. Dalam desain raised floor yang dibuat memperhatikan beberapa faktor. Pertama adalah ketinggian lantai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi lantai yang ideal untuk raised floor.
Makin tinggi lantai, makin besar sirkulasi udara yang bisa ditampung, sehingga makin banyak udara dingin yang dilarikan ke permukaan lantai. Faktor kedua adalah kemampuan lantai menahan beban. Lebih banyak berat dapat ditahan oleh lantai. Kalau kita bisa lihat dari bagian-bagian reservoir ini, di bagian atas merupakan bagian reservoir seperti step panel top dan ada pressure lamination. Lalu untuk di atas slab sendiri ada thermal material, yaitu thermal insulasi, dan ada pedestal glue yang untuk menempelkan mendirikan reservoir tersebut menempel pada slab. Lalu yang ketiga merupakan konstruksi tangga darurat. Tangga darurat digunakan untuk mengungsi bila terjadi kebakaran dan biasa tangga darurat diletakkan di pojok ruangan. Lalu untuk studi utilitas bangunan, pertama-tama mari kita lihat dari site plan tersebut. Kalau kita bisa melihat dari sirkulasi utilitas, ada groundwater tank, ada septic tank, dan ada bak kontrol, dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat ada berbagai sirkulasi yang mengalirkan untuk fungsi bangunan. Nah, kalau kita bisa lihat diagram dari satu-satu utilitas ini, seperti pertama air bersih, kita bisa lihat bahwa pusat air dari PDAM yang disalurkan melalui meteran dibawa menuju groundwater tank yang kemudian dipompa ke atas dengan menggunakan pompa air menuju ke roof tank. Setelah sampai di roof tank, maka air tersebut akan disalurkan ke seluruh lantai melalui pipa kecil agar dapat digunakan. Lalu air kotor, limbah cair dari kamar mandi, wastafel, WC, serta air hujan dibawa menuju ke bak kontrol lalu disalurkan ke sumur resapan, setelah itu dibawa ke arah pembuangan kota. Dan limbah padat dari kloset dibawa melalui pipa vertikal menuju bak kontrol lalu disalurkan ke septic tank dan juga dibawa menuju resapan. Untuk listrik sendiri, pusat listrik melalui PLN yang disalurkan menuju meteran listrik dan dihubungkan ke MDP sehingga dapat memberikan daya listrik pada berbagai fasilitas yang membutuhkan daya listrik seperti lampu, tol kontak, pompa air, pemadam kebakaran, CCTV, AC, dan sebagainya. Bila listrik dari pusat mati, maka listrik dapat dibangkitkan lagi melalui genset. Nah, apa sih itu genset? Genset sangatlah penting untuk bangunan high-rise, karena bila terjadi pemadam listrik, disitulah genset akan bekerja. Namun genset harus ditempatkan di ruangan khusus dengan suhu ruangan yang sejuk dan menyediakan bukaan seperti ventilasi agar gas yang dihasilkan oleh genset tidak memenuhi ruangan tersebut. Bila genset diletakkan di bagian luar, maka kita harus memperhatikannya agar tidak terkena sinar matahari terlalu berlebihan. Nah, yang terakhir ada AC sentral. AC sentral adalah pendingin ruangan yang dikontrol melalui satu titik yang kemudian didistribusikan secara terpusat ke seluruh ruangan, dan AC sentral digunakan pada ruangan lobi, koridor, dan fasilitas indoor. Komponen AC sentral berupa chiller untuk mendinginkan air pada bagian evaporator, ahu untuk mengembuskan udara panas melalui koil pendingin di dalam ahu agar menjadi udara dingin, cooling tower untuk mendinginkan air yang dipakai untuk mendinginkan kondensor chiller, dan pompa sirkulasi untuk memompa air pada sistem AC. Sistem pada gambar di sebelah bertujuan untuk menyedot udara yang ada di dalam ruangan yang kemudian dicampuri dengan udara segar agar ruangan tidak terasa panas. Lalu selanjutnya ada AC setempat. AC ini memang diletakkan dalam ruangan agar ruangan tersebut menjadi lebih sejuk. Namun untuk peletakannya harus memilih lokasi yang cocok. Lalu selanjutnya ada penangkal petir. Penangkal petir ini merupakan tipe Franklin. Merupakan sistem penangkal petir di mana hanya terdapat satu titik penangkap petir yang merupakan sebuah pusat untuk menangkap petir dengan radius yang sangat luas. Pada penggunaan yang saya terancang, saya menggunakan penangkap petir Indelec S60 Lightning Arrestor dengan radius 150 meter. Lalu sistem kebakaran ini harus dapat kita pantau, yaitu dengan menggunakan adanya alarm. Alarm digunakan untuk memberitahu atau memberi tanda bahwa adanya sebuah kebakaran sehingga orang-orang yang berada di dalam gedung bisa langsung menyelamatkan diri, dan biasanya alarm diletakkan dekat tangga darurat. Lalu ada hydrant box sangat dibutuhkan di bangunan bertingkat dan biasanya diletakkan di dekat tangga darurat. Lalu ada tabung apar. Tabung apar juga penting untuk mengatasi kebakaran dalam gedung dan biasanya alat ini diletakkan
di dekat tangga darat, dan dekat juga peletakannya dengan hydrant box. Yang terakhir adalah sprinkler. Sprinkler terletak di plafon ataupun di rooftop, dan alat ini berfungsi bila suhu pada ruangan berubah menjadi sangat panas. Dan biasanya ditimbulkan oleh kebakaran gedung, sehingga akan membuat bagian tengah sprinkler pecah dan mengeluarkan air. Nah, selanjutnya kita akan lanjut masuk ke dalam gambar kerja. Gambar kerja yaitu di sini ada daftar isi yang diawali oleh side plan lalu diakhiri oleh isometri utilitas. Nah, lanjut saja kita langsung melihat side plan yang seperti tadi sudah kita lihat di logbook. Ini merupakan kita bisa melihat sirkulasi ke dalam bangunan dan juga sirkulasi di setiap utilitas seperti instalasi air bersih, limbah cair, limbah padat, hidran, dan listrik. Lalu dalam situasi kita sudah melihat bahwa instalasi penangkap petir ada di atas atap, lalu disambungkan ke grounding control box yang ditanam di bawah tanah. Lalu di denah lantai dasar kita dapat melihat bahwa ini merupakan tipikal denah di mana sebuah lantai dasar yaitu lobby yang dikelilingi oleh kios-kios atau toko-toko yang di sebelah kiri lalu tempat entrance sebuah tower lobby. Di sini saya sertakan sedikit keterangan material dinding bangunan yang sudah saya letakkan dengan sebuah kode DBB, DK, dan DB. Hal ini merupakan denah tipikal lantai 3, 5, 7, dan 9 sampai 9. Di sini saya memberikan keterangan elevasi lantai di setiap lantainya dalam satu denah dan juga keterangan material dinding. Begitupun juga denah lantai 2, 4, dan 6. Di sini ada denah basement yang sama juga saya sertakan material dinding. Lalu di sini atap. Atap ini merupakan konstruksi atap baja konvensional yang memakai gording 8/18 C-section baja. Lalu ini merupakan bentuk sebuah fondasi sarang laba-laba, yang dimana bagian luar ini merupakan settlement rib, dan ini tengah division rib, dan silang ini merupakan construction rib di setiap kotaknya. Lalu kita lanjut ke tampak depan. Tampak depan kita bisa lihat merupakan bagian-bagian ini. Kita dapat melihat bahwa di sini ada selaton prefab slab yang kita dapat lihat, lalu dengan kulit fasad bangunannya menggunakan curtain wall, dan struktur kolam merupakan concrete beam prefab. Lalu untuk kulit atap memakai galvanis granule sheet. Begitupun juga tampak kiri dan tampak belakang, dan ini tampak kanan. Lanjut kita ke potongan. Potongan kita dari atas melihat sebuah penangkap petir yang menyambung sampai ke bawah ground control box yang ditanam di bagian bawah. Lalu kita melihat rangka atap di bagian atas ini yang memakai baja konvensional. Lalu kolom juga sebagainya itu. Dan kita dapat melihat rise floor yang diinstalasikan di setiap lantai dari lantai 2 sampai lantai 9. Lalu selanjutnya di potongan kiri ini juga sama. Dan kita juga bisa melihat fondasi yang di sini menggunakan sarang laba-laba. Dan ini detail potongan konstruksi fondasi yang sudah saya perjelas dan setiap bagian-bagiannya. Lalu ini merupakan detail penangkal petir. Ini detail potongan shaft plumbing merupakan isinya pipa-pipa di mana untuk limbah cair, limbah padat, untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Lalu ini merupakan detail AC, ducting AC, di mana tempat sirkulasi penghawaan atau angin dari AC itu didistribusikan ke setiap lantai. Lalu ini merupakan detail shaft listrik yang merupakan dari kabel CCTV, penangkal petir, telepon, dan lampu. Lalu ini merupakan detail kloset duduk yang sudah saya jelaskan di logbook. Lalu ini rise floor, ini bukan detail pengoperasiannya dan detail setiap ductingnya. Lalu ini konstruksi tangga darurat untuk sistem keamanan. Lalu kita bisa melihat bagian-bagian struktur lewat isometri ini lebih jelas lagi. Dan ini isometrinya. Lalu yang terakhir merupakan isometri utilitas. Yang pertama saya menjelaskan AC yang dari atas disalurkan dari sentral, distribusikan ke setiap lantai.
Lalu untuk listrik juga sama, yang didistribusikan ke setiap lantai melalui ruang panel. Lalu ini merupakan isometri utilitas penangkap petir, di mana ini melindungi satu bangunan dengan grounding yang ditanam di dalam tanah. Lalu ini yang terakhir merupakan isometri plumbing, yang disalurkan ke distribusikan setiap lantai melewati shaft plumbing. Baik, sekian yang seperti presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.